Sampurasun Sagung Dumadi. Sampai. Lama amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama Mr. Ronggeng di Bantrok, Bandung terus ngagorowok. Kang Dedi ya Kang Dedi. Pak Wali ya Pak Wali. Om Farhan ya Om Farhan. Nah, kita ngobrolin tentang sepak bola Indonesia. Setelah FIFA, AFC, AFF, dan PPSI mencanangkan regulasi pemain di liga itu harus dan boleh memainkan atau merekrut 11 pemain asing. Bahkan tim nasional menaturalisasi banyak pemain asing. Apakah ini berdampak ke dalam prestasi? Kita contoh Persib aing. Kita sebagai pendukung Persib, sebagai bobotoh, bahkan saya sebagai bobotoh soleh, eleh menang lalu Jadi kita bicara masalah Persib dulu. Kang Dadang, di BRI Super League nanti Persib atau semua tim peserta BRI Super League itu diperbolehkan merekrut 11 pemain asing. Bagaimana menurut Kang Dadang dampak kepada pemain lokal, dampak kepada prestasi dan pembinaan? Ya, kalau dampaknya kita berharap, kita berharap agar pemain asing itu bisa bekerja sama dengan pemain lokal. Sekarang kalau bicara berharap itu berarti juara harapan terus. Bukan juara mengharap. Berharap itu untuk pemain kan, bukan untuk kejuaraan, bukan maksud barusan juaranya jadi harapan, bukan. Ya. Jadi berharap pemain asing dan pemain lokal itu bisa betul-betul kerjasama, hati nuraninya bisa bersatu gitu ya. Chemistry ya? Iya, chemistry-nya. Kenapa chemistry, Kang Dadang? Iya, perlu Salah, sekali. karena dia di Kamis tilu. Jadi Kamis itu Kamis, tilu. Jadi tilu kepoe Kamis kudu datang. Chemistry. Adaptasi. Kang Dedi, Om Farhan. Jadi tadi tentang chemistry ya, adaptasi pemain lokal dengan pemain asing itu bisa bekerja sama dengan baik. Iya. Seperti apa Kang Dadang kerjasama? Kalau pemain asing, itunya banyak, skillnya lebih bagus. Nanti mungkin bisa diajarkan, ditularkan, dan pemain lokal juga dia harus betul-betul bersemangat untuk bisa naon Kang, main kaleci? Ya main bola tuh. Iya, kerjasama dalam timnya supaya tim itu memang padu. Menyatu. Iya. Ya. Menyatu. Dampak kepembinaan pemain lokal. Mungkin PSSI itu ya menciptakan kompetisi di antara pemain supaya lebih berprestasi lagi. Ya, asal merekrut pemain asingnya memang berkualitas. Iya, berkualitas. Di atas. Kalau memang pemain asingnya makhluk asing gimana tuh? Ya, itu mah kita harus pergi ke planet. Iya, gitu. Bayu Tirek ngomong. Memang sudah tua begitu. Iya. Oke. Jadi bicara tadi tentang supaya ada kolaborasi berpadunya antara pemain lokal dengan pemain asing. 11 pemain Kang Dadang, apa tidak terlalu kebanyakan dengan 11 pemain itu? Kan dibatasi. Betul, yang main tuh boleh 8 orang pemain asing. 8. Itu saya udah tahu, udah baca. Atau kita tinggal 3 deh pemain kita. Betul. Nah, inilah. Tapi kemungkinan manajemen juga tidak akan semuanya main setengah main, baru masuk sebagian 4 orang dulu. Kemudian bisa begitu, tidak sekaligus babak pertama
langsung 8 itu main, kemungkinan tidak begitu. Kecuali kalau pemainnya memang wah harus menang Nih. gitu. Bad Rockers juga mungkin bingung nih penjelasannya. Ketika regulasi dikeluarkan oleh regulator sepak bola Indonesia atau PSSI bahwa boleh merekrut 11 pemain, tapi yang main 8 pemain asing boleh dimainkan. Berarti 3 nih. Boleh juga bebas. Yang penting batasan maksimalnya 8 pemain. Gitu loh, ya kan? Nah, ini dampaknya kepada pemain lokal seperti apa, Kang Dadang? Ya paling-paling seperti babak pertama, game pertama ya 4 orang asing, berarti kita 7. Lebih pintar dari Bojan Kodak. Iya, untuk penggantian kemungkinan kan Tidak gor gerbang stadion. berarti gitu. Karena kan pasti menjaga juga kalau pemain itu sudah satu bisa masuk lagi yang ini diistirahatkan. Masuk akal. Gitu, ini diistirahatkan. Jadi Masuk tidak mungkin akal. semuanya 8 orang langsung masuk 8 tim pertama gitu. Itu mah bukan penggunaan saya kira. Oke. Itu mah hanya mencari prestasi klub sendiri. Bukan, belum tentu karena dampaknya ini berindikasi, harapan indikasinya adalah supaya pemain-pemain ini bisa mengangkat kualitas kompetisi BRI Super League dengan adanya kualitas pemain asing yang kelas grade A main di Liga Indonesia, sehingga prestasi sepak bola nasional ini meningkat. Nah, seperti apa menurut Kang Dadang? Harus bagaimana pemain-pemain lokal menyikapi dengan kompetisi dengan pemain asing ketika sebagai pemain Persib kita nih? Iya, jelas. Dia harus betul-betul berlatih dengan sungguh-sungguh, meningkatkan skillnya, begitu, Endurance, Iya. kekuatan fisiknya. kekuatan fisik. Pokoknya mah skill bagus itu karena kekuatan fisik, kekuatan mental, dan kekuatan yang lainnya. Apa kekuatan lainnya? Banyak. Pakai obat kuat. Fisik juga kalau kita cedera mah jadi Oke. kan yang lainnya kita harus menjaga agar kita jangan sampai cedera, juga emosionalnya Iya. kan gitu. Prestasi Yang baik. suatu tim, baik tim nasional itu berdasarkan dari mimpi besar. Mimpi berawal dari tidur. Jadi pemain sepak bola harus banyak tidur kalau gitu supaya mimpi besar. Memang istilah bermimpi itu kalau dulu mah bukan mimpi ya, cita-cita. Nah, Cita-cita. Kalau mimpi itu kita mah mimpi berarti bohong. Intinya mimpi itu apalagi mimpi di siang bolong ya. Kang Dadang ini mulai pintar, mulai tidak gor gerbang stadion. Karena Lo Tidak pakai tahu. heading bola gitu namanya. saya tidak tahu ya Heeh. itu siapa yang mengeluarkan kata itu ya sampai jadi Prestasi itu berawal dari mimpi, ya. ya mimpi. Jadi kata mimpi masuk menjadi seolah-olah cita-cita itu saya tidak tahu, padahal saya mah benar kurang setuju ya kata mimpi itu jadi Ini- karena udah memasyarakat Jadi salah kaprah. iya jadi salam. Cita-cita mah cita-cita mah keinginan yang Iya, besar. harapan. Asa. Kalau mimpi mah dari dulu juga mimpi mah mimpi aja. Mimpi itu bunga tidur atau Iya. Mimpi mah kudu sare gitu jadi. Jadi kalau lo sare, Mimpi mah. jadi yang prestasi dari awal dari Itu mah mimpi. mimpi. Jadi lo makin sare, lo loba latihan. ini mesti Oke. diubah lagi lah. Harapan Bahasa- sekarang bahasa- tim bahasa- nasional. Itu kan terminologi bahasa ya. Iya. Sekarang harapan dari tim nasional Indonesia yang menaturalisasi pemain asing yang sangat banyak. Bagaimana mimpi kita atau cita-cita kita untuk masuk ke Piala Dunia? Pemain asing masih ketika yang sekarang jadi naturalisasi untuk berarti itu mah timnas kan. Loh, ini kan berkaitan dengan liga. Ya? Kan timnas juga awalnya dari pemain liga, yang lokalnya yang ada di timnas sudah di liga. Iya. Tapi kan Itu nyambung, nggak bilang bukan nyambung. dibatasi kan untuk usia 23 tahun. Kemarin liganya yang dimainkan kan pemain lokal banyak, tapi udah alhamdulillah banyak. Itu sih U23 yang senior, Kang Dadang. Iya yang senior. Nah, Jadi
tetap aja gitu, jangan semuanya dimainkan dari natur tadi gitu, untuk mengajari itu aja, tapi untuk pembinaannya kan harus tetap membawa atlet-atlet lokal, harus tuh ini. Iya. Jadi atlet lokal jangan sampai terseret oleh dampak negatif akibat atlet interlokal gitu. Makanya di kita juga kan ada akademi kan, akademi sepak bola dari SFP di Kaitannya dengan akademi dangdut bagaimana? Nah, itu mah nama saya. Itu jangan disebutkan ya. Cuma beda lagi ya. Kalau untuk ini menghibur, ya. Penyemangat. Kang Deddy, ya Kang Deddy. Om Farhan. Ini ebelnya bukan hebel, tapi ebelnya sudah senior. Oke, ini soaknya sudah lama mungkin ya Kang Dadang ini. Bandrockers, masalah tim nasional dengan masuknya naturalisasi pemain-pemain asing menjadi warga negara Indonesia itu ada baiknya. Kalau kita melihat sisi negatifnya pasti banyak, tapi kalau dilihat dari prestasi persepak bola Indonesia di tim nasional ini semakin terlihat kemajuannya, teknik-tekniknya dan sebagai itu juga menulari kepada pemain-pemain lokal sehingga tim nasional kita yang senior cukup kuat. Begitu Kang Dadang? Cak Rampes bersama Mr. Ronggeng di Bandrok, Bandung terus ngegerowok. Kang Deddy, Om Farhan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan. Cak Rampes.